lainnya. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang besar-besarnya kepada masyarakat seluruh Republik. Sekali lagi kami mohon maaf yang besar-besarnya. Oke, kepada masyarakat di Lampung yang menginginkan untuk gratis kita sediakan di depan dibantu oleh teman-teman. Tong, ayo lakukan. Itu bentuk wujud protes kita kepada Mas, masuk ke tong saja Mas, gak apa-apa Mas, jangan dikejar nanti lah, masuk dari jalanan. Ayo masuk ke tong saja Mas, itu yang dilakukan. Gantian. 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 Surabaya. Begini Pak. Besok bayar kuliah. Susu gratis. Susu gratis. Susu gratis realisasi. Bagaimana masa kita di saat kita sedang membina petani-petani muda supaya mau kembali lagi beternak tapi jual susu ora payu, susu ini susu murni. Ibu yang mau masuk susu di sana Bu, ya di sana. Akan masuk ke dalam tong. Itulah akibatnya yang menyebabkan produksi susu sapi perah dari peternak-peternak akan terdampak perekonomian mereka, mulai dari pembiayaan mereka untuk kebutuhan maupun untuk kebutuhan sehari-hari karena para susu mereka. Dan saat ini hasil produk mereka tidak mampu bersaing oleh industri kebutuhan dan memperhatikan hasil para peternak yang ada di wilayah lalu. Semoga yang mau susu gratis nanti tersedia di belakang ini mau bermandi nanti di minum. Dan nilai produk dalam negeri berarti kita menolong sesama warga negara kita. Afiliasi atau terkoneksi dengan politik manapun, ini murni suara dari 20.000 peternak yang ada di bawah. Pembuangan susu 30 ton diminum. Lain kita bergerak ke Minong untuk yang dibagi.
Ya, mohon maaf kami melakukan aksi pada siang hari ini adalah bentuk dari protes. Kami mewakili para peternak yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali yang saat ini memang sedang menjerit lah karena kondisi perindustrian susu di Indonesia sedang membatasi jumlah kuota masuk susu dari produk lokal kita. Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang saat ini tidak terserap oleh pabrik. Itu yang mengakibatkan kenapa susu saat ini banyak yang terbuang, karena yaitu ada pembatasan dari pabrik. Yang mana memang disinyalir kemarin-kemarin dengan alasan karena pasar yang lagi sepi. Tapi ya ini kami menduga bahwa ini ada faktor impor yang memang tidak ada batasan karena secara hitung-hitungan produksi lokal kita baru di 20%. Produksi nasional untuk kecukupan susu secara nasional itu di 20%, 80%-nya masih impor. Yang harusnya meskipun pasar sesepi apapun, produksi lokal kita bisa terserap semua seandainya pemerintah maupun industri itu memang mementingkan produksi dari susu lokal kita. Itu yang memang melandasi kenapa terjadi aksi pada siang hari ini adalah bentuk protes kami. Yang dibuang berapa ribu liter? Hari ini kita membuang sekitar 50.000 ton. 50.000 liter, jadi 50 tonan yang hari ini. Ya, ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Memang per hari di Boyolali itu ada sisa kuota itu 30 ton per hari. Tadi yang dibagikan berapa yang terbuang sih? Kalau yang dibagikan untuk tadi, hari ini tadi kita membagikan sekitar 1000-an liter. Ya memang yang kita buang ini adalah susu stok kemarin, artinya yang memang bukan fresh hari ini yang masuk, karena susu yang masuk kemarin ada sisa kuota stok, akhirnya kita buang hari ini. Mau sampai kapan Mas Abdi seperti ini? Ya, kita menunggu respon dari pemerintah pusat. Alhamdulillah tadi sudah ada respon dari Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali yang melaporkan kejadian ini ke Dinas Provinsi. Ya, akhirnya Dinas Provinsi tadi pagi hadir di Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali dan menerima kami dan sudah disampaikan ini ke Ditjen PKH Pusat, yang mana hari Senin rencana akan ditindaklanjuti untuk pemanggilan IPS terkait. Ya, terima kasih banyak kepada dinas-dinas terkait yang sudah memfasilitasi kami untuk menyampaikan aspirasi kami ini ke pemegang kekuasaan, lah intinya ke pemangku kebijakan, intinya kepada pemerintah pusat. Kalau 50 ton? Kalau dari 50.000 liter tadi ini terbagi dari semua wilayah Boyolali ya, ada 4 calling unit yang istilahnya yang ikut di aksi ini. Cuman kan ini dari berbagai kecamatan wilayah yang ada di Boyolali yang mengikuti aksi ini. Kalau dinilai berapa? Rupiah ya kalau 50 ton itu dikalikan saja 8.000 lah harga di pabrik seperti itu. Berarti ya sekitar 400 ton, 400 juta lah dalam satu hari ini. Kalau ini terjadi sudah hampir 1 minggu kan nilainya juga sudah cukup lumayan. Ya memang ini keprihatinan lah, kalah nanti kalau selalu setiap hari tidak ada langkah terus dibuang terus, otomatis kan koperasi-koperasi yang menampung susu dari peternak kan tidak kuat. Akhirnya kan mereka juga akan berhenti operasi, tidak mengambil susu dari peternak. Nah terus peternak ini mau dibawa kemana susunya? Sedangkan jumlahnya yang cukup signifikan. Kalau seandainya tidak diambil, kasihan peternak itu akan berhenti dari dunia peternakan karena biaya untuk pakan, biaya untuk keluarga itu memang dihasilkan dari susu ini. Nah kalau susunya nggak laku terjual dan tidak terbayar karena dibuang, ya otomatis mereka akan menyerah, berhenti dari sektor peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Mensesnek, luar biasa beliau bergerak cepat datang ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama adalah kami sudah pertemukan antara industri dan peternak pengepul. Tiga-tiga sudah sepakat damai dan seterusnya. Kemudian regulasi, kami mengubah regulasi seluruh industri wajib menyerap susu petani. Itu kami langsung sudah sepakati, tanda tangan, mengirim surat
ke dinas-dinas, provinsi, dinas peternakan, provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, Perpres yang ada sekarang kita ubah, usulkan ubah, Pak Mensenek sudah setuju. Itu isinya adalah industri wajib serap susu peternak kita. Kenapa? Dulu 9798 ini adalah saran IMF dicabut tentang kewajiban untuk menyerap susu. Sekarang kita hidupkan kembali agar peternak kita bisa tumbuh, produksi dalam negeri bisa tumbuh. Bayangkan 9798 kita impor hanya 40%, sekarang 80%. Ini dampak dari regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib, dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang regulasi yang ada. Sekarang kita tegaskan wajib, dan kami sudah membuat suratnya tadi. Sekarang yang siapa namanya? Bayu, Pak Sodi, kita sudah pertemukan semua, damai. Oke. Tetapi untuk sementara izin Pak Mensenek, kami izin atas izin Pak Mensenek, ada 5 perusahaan impornya kami tahan dulu. Setelah kami kunjungan hari Kamis, ketemu semua, sudah damai di bawah, bergerak seluruh Indonesia, kami lepas kembali. Tetapi seluruh industri yang baik, hari ini izinnya bisa diambil kembali, dikeluarin hari ini. Tetapi ada 5 perusahaan, itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia. Tapi kelihatannya tidak. Kalau dari 5 ada yang masih mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari kementerian, karena kami tidak ingin ini antara peternak dan industri tidak bergandengan tangan. Kita pesan Pak Mensenek tadi, kita tunggu bersamaan. Pasarnya besar, bahkan kita sudah ekspor, dan bagaimana nanti pangan bergizi, arahan Bapak Presiden itu berjalan dengan baik. Syukur-syukur susunya produksi dalam negeri, kita membuat blueprint nanti ke depan bagaimana susu bisa kembali seperti tahun 97-98 impornya 40, bila perlu ke depan mudah-mudahan 5-10 tahun kita bisa mandiri. Itu sekali lagi terima kasih. Ini ada Mas Bayu yang kemarin kejadian susu, ada Pak Sony yang industrinya semua sudah sepakat itu tidak terjadi lagi.